Selamat siang anak-anak kelas 5A semuanya. Kembali kita berjumpa pada tahun yang baru. Pada awal pembelajaran semester genap kita hari ini, kita memasuki pelajaran matematika. Kita akan masuk ke bab 5. Pada bab 5 kita akan membahas tentang manfaat volume kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi untuk hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang pangkat 3 saja. Kita akan masuk ke pengertian pangkat 3 dan akar pangkat 3. Tapi untuk hari ini kita fokus ke pangkat 3 atau yang biasanya disebut dengan bilangan kubik. Pangkat 3 atau bilangan kubik itu merupakan suatu bilangan di mana bilangan tersebut dikali berulang sebanyak 2 kali. Jadi itu perkalian yang berturut-turut. Nah, penulisan pangkat 3 itu seperti ini. A pangkat 3 itu sama dengan artinya A kali A kali A. A kali A kali A. Itu akan menghasilkan bilangan baru, hasil perkalian daripada A. Kita sebut dia adalah B. Nah, B-nya itulah yang disebut dengan bilangan kubik. Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal pangkat 3, di sini Lose sertakan daftar bilangan pangkat 3 dasar atau bilangan kubik dasar, yaitu perpangkatan angka 1 sampai 10. Jadi 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, hasilnya ada 8, 3 pangkat 3 itu ada 3 kali 3 kali 3, hasilnya adalah 27, 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, dapatnya 125, 6 pangkat 3, 216, 7 pangkat 3, 343, 8 pangkat 3 adalah 512, 9 pangkat 3 adalah 729, 10 pangkat 3 adalah 1000. Nah, untuk bilangan kubik dasar ini disarankan untuk kalian hafal karena akan memudahkan kalian dalam mengerjakan soal bilangan pangkat 3 maupun soal akar pangkat 3 nantinya. Jadi, kalian hafal ya, kalau bisa hafal di luar kepala. Nah, di sini ada contoh tentang bilangan pangkat 3. Ada 5 soal. Kita akan bahas satu persatu. Ini sangat gampang. Kita lihat soal yang pertama. Ada 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3. Nah, jika kalian sudah menghafal ini, kalian tidak perlu lagi melihat daftarnya dan kalian bisa mengerjakannya dengan lebih cepat. 2 pangkat 3 itu artinya ada 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Berarti 8 tambah 64 itu sama dengan 72. Pengerjaan soal dari pangkat 3 ini aturannya sama seperti soal hitung biasa. Hanya bedanya dia adalah bilangan pangkat 3. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2, 9 pangkat 3 kurang. Berarti ini dipakai dikurang ya. Jadi 7 pangkat 3. Nah, untuk pengerjaan soal tambah dan kurang, pangkatnya itu harus dihitung terlebih dahulu. Pangkatnya itu harus dihitung terlebih dahulu. 9 pangkat 3 berapa? 729. 7 pangkat 3 berapa? 343. Jadi kita harus hitung terlebih dahulu hasil dari pangkatnya. 9 pangkat 3 729 baru kurang 7 pangkat 3 343. Barulah kita hitung pengurangannya dan menghasilkan angka 386. Itu untuk tambah dan kurang. Nah, kita lihat soal nomor 3. Ini untuk perkalian. Sama seperti soal hitung biasa. Nah, untuk perkalian kita kalikan angka besarnya saja. Nah, khusus untuk perkalian dan pembagian, kalian tidak perlu hitung dulu pangkat 3-nya, tapi kalian hitung dulu perkalian angka besarnya terlebih dahulu.
Berarti di sini angka besarnya adalah 7, di sini adalah 2, berarti kalian hitung 7 kali 2 sama dengan 14, baru kalian taruh pangkat 3-nya. Jadi dia menghasilkan 14 pangkat 3. Ngerti ya? Nah, untuk perkalian dan pembagian nanti kalian boleh hitung dulu angka besarnya, nanti baru di pangkat 3. Jadi kalian tidak kerja 2 kali. Kalau kalian langsung hitung pangkat 3-nya, berarti 343 kali 8 kan banyak kali. Jadi kalian tinggal hitung angka besarnya terlebih dahulu, baru di pangkat 3. Hitung dulu baru di pangkat 3. Kalau tambah dan kurang, harus di pangkat 3 terlebih dahulu, baru boleh hitung. Tapi untuk perkalian dan pembagian, hitung dulu baru di pangkat 3. Jadi 7 kali 2 sama dengan 14 pangkat 3. 14 pangkat 3 itu artinya 14 kali 14 kali 14. Hasilnya adalah 2744. Jadi kalian harus kali dengan betul. Kemudian ada nomor 4, ini ada pembagian. Aturan pembagian sama seperti aturan perkalian. Hitung dulu angka besar, baru di pangkat 3. Berarti 70 bagi 14, kalian hitung. 14 kali berapa dapat 17? Dapat 70. 14 kali 5. Berarti hasilnya ada 5 di pangkat 3. Berarti 70 bagi 14 dapat 5 di pangkat 3. Hitung dulu baru di pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 itu adalah 125. Udah mengerti ya? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang ada hitung campuran. Kita lihat soal nomor 5 ini adalah hitung campuran. 6 pangkat 3 per itu artinya pembagian, artinya bagi ya. 2 pangkat 3 tambah 1 pangkat 3. Nah, kalian perhatikan soalnya dengan baik. Ada bagi, ada tambah. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Bagi dan kali lebih kuat. Tapi kalian perhatikan, di sini ada tanda kurung. Nah, jika dalam soal hitung ada tanda kurung, berarti dalam kurung tersebut harus dikerjakan terlebih dahulu. Tapi jika tidak ada tanda kurung, maka kalian harus mengerjakan yang lebih kuat, yaitu perkalian dan pembagian. Karena di sini ada tanda kurung, berarti kita harus mengerjakan yang tambah terlebih dahulu. Berarti 63 tetap, baru kita hitung. Ingat, tambah berarti kita harus hitung pangkatnya dulu, baru boleh ditambah. 6 pangkat 3 tetap. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, kita taruh 8. Tambah 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1. Berarti posisinya seperti ini ya. Berarti 63 tetap. Hasil dari 6 pangkat 3 itu adalah 216 per 8 tambah 1 itu adalah 9. 6 pangkat 3 tetap. Hasilnya ada 216 per 8 tambah 1 adalah 9. Baru kalian bagi seperti biasa. 216 bagi 9 hasilnya adalah 24. Gampang ya? Caranya sama seperti operasi hitung angka biasa, hanya bedanya kita menggunakan bilangan pangkat untuk hari ini. Untuk tambah dan kurang, kalian harus pangkatkan dulu, baru boleh dihitung. Untuk perkalian dan pembagian, kalian boleh hitung dulu, baru dipangkatkan. Nah, untuk mengasah otak kita dan melihat sejauh mana kita mengerti pelajaran kita hari ini, kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Ada 5 soal bilangan pangkat
3. Kalian kerjakan, hitung dengan benar, kerjakan di buku latihan kalian. Setelah selesai, fotokan dan kirim ke WA Lause untuk Lause ambil nilai pertama di semester genap pada tahun ini. Tulislah dengan rapi. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.